Ibu pernah membersihkan rumah semua ya. Di situ yang kedua, apakah anak Ibu tahu bagian-bagian rumah dan cara membersihkannya? Bagian-bagian rumah dan cara membersihkannya? Sudah tahu nak bagian-bagian rumah cara membersihkannya? Ada ya, bagian rumah apa saja? Iya ya. Jadi kalau alat bersihkannya mudah kan? Sapu, ontek, pel ya, dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan satu lagi video pembelajaran. Tolong nanti pada saat Ibu menampilkan video pembelajaran, anak Ibu dapat menyimaknya sama-sama ya, dan mengingat apa-apa yang disampaikan dalam video pembelajaran tersebut ya. Disimak videonya. Halo Sobat Eksis, perkenalkan namaku Citra. Aku sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Nah, inilah rumahku. Yuk, aku ajak kalian untuk melihat ada apa saja di rumahku. Rumah adalah tempat berlindung untukku. Rumah dapat melindungiku dari panas dan hujan. Selain itu, rumah juga tempatku beristirahat. Coba sekarang kalian lihat rumahmu. Ada bagian apa saja dari rumahmu? Sobat Eksis, agar lebih jelas tentang bagian-bagian rumah, yuk kita tanya ke Kak Ella tentang bagian-bagian rumah di channel Edukasi Eksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan bab Aku Cinta Lingkungan Sekitar dengan sebab materi bagian-bagian rumah dan cara membersihkannya. Oh iya, tadi kalian sudah berkenalan dengan Citra ya? Memangnya tadi Citra menunjukkan apa ke kalian? Oh, Citra menunjukkan rumah ya? Apakah kalian ingat rumah itu apa? Benar sekali, rumah adalah tempat kita untuk berlindung. Apakah kalian tahu bagian-bagian dari rumah itu apa saja? Nah, agar lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Rumah adalah bangunan tempat tinggal atau tempat untuk beristirahat. Apakah kalian tahu apa saja yang melindungi kita saat di rumah? Benar sekali, ada atap, ada tembok, ada jendela, dan ada pintu. Di dalam rumah pastikan ada ruangan-ruangan kerja. Apakah kalian bisa menyebutkan bagian-bagian atau ruangan apa saja yang ada di dalam rumah? Nah sekarang yuk kita cari tahu bagian atau ruangan apa saja yang ada di dalam rumah. Kalian pasti tahu kan, ada beberapa ruangan di dalam rumah. Yang pertama yaitu ruang tamu. Ruangan ini digunakan untuk menerima tamu. Biasanya di ruangan ini terdapat meja dan tempat duduk. Yang kedua, ruang makan. Sesuai dengan namanya, ruangan ini digunakan untuk makan bersama anggota keluarga. Yang ketiga, kamar tidur. Kamar tidur adalah ruangan yang digunakan untuk beristirahat. Biasanya di ruangan ini terdapat alas tidur atau kasur yang digunakan untuk tidur atau beristirahat. Yang keempat yaitu dapur. Ruangan ini digunakan untuk memasak dan menyiapkan makanan. Yang kelima yaitu kamar mandi. Untuk membersihkan diri, kita bisa menggunakan ruangan yang bernama kamar mandi. Yang terakhir yaitu gudang.
Apakah kalian tahu di mana tempat untuk menyimpan barang-barang yang tidak terpakai? Ruangan di dalam rumah yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang tidak terpakai yaitu gudang. Nah, adik-adik sobat eksis, tadi kan kalian sudah belajar tentang bagian-bagian rumah atau ruangan-ruangan apa saja yang ada di dalam rumah. Nah, rumah yang kita tinggali itu harus bersih loh. Emangnya kenapa Kak? Karena rumah yang bersih adalah rumah yang menyehatkan. Bayangkan saja jika rumah kalian kotor, berserakan, dan banyak sampah. Apakah kalian nyaman dengan tempat yang seperti itu? Pastinya tidak dong ya. Karena rumah yang kotor akan tidak nyaman ditinggali dan menjadi sangat penyakit. Apakah kalian tahu bagaimana cara membuat rumah menjadi bersih dan nyaman untuk ditinggali? Nah, cara untuk membuat rumah menjadi bersih dan nyaman ditinggali adalah dengan membersihkannya, seperti membuang sampah pada tempatnya, menyapu lantai tiap pagi, mengepel lantai, mengelapkan jendela, mencuci piring setelah makan, dan perhatikan tempat tidur kita. Ayo, siapa nih yang sudah melakukannya? Dengan kita membersihkan rumah secara rutin, ini akan membawa banyak manfaat untuk kita yang tinggal di dalam rumah tersebut. Apa saja dapat manfaatnya? Manfaat yang pertama yaitu terhindar dari penyakit. Manfaat yang kedua, di rumah akan terasa lebih sejuk. Yang ketiga, terbebas dari polusi udara. Yang keempat, lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir, hidup lebih teratur. Nah, adik-adik, setelah kita mengetahui cara membersihkan rumah dan manfaat membersihkan rumah, sekarang kita cari tahu yuk alat apa saja yang digunakan untuk membersihkan rumah. Adik-adik sobat eksis, Kak Ella ingin membersihkan kotoran di lantai kotak. Kamu ya. Mana ya alat yang harus digunakan Kak Ella? Benar sekali adik-adik, jika kita ingin membersihkan lantai dari kotoran, maka kita bisa menggunakan alat yang bernama sapu. Wah, adik-adik sobat eksis, lihat banyak sekali piring dan gelas yang kotor. Kira-kira jika banyak piring dan gelas yang kotor, maka apa yang harus kita lakukan? Tepat sekali adik-adik, jika ada piring dan gelas yang kotor, maka kita bisa mencucinya. Tahukah kamu alat yang digunakan untuk mencuci piring atau gelas? Ya, alat yang digunakan untuk mencuci piring atau gelas adalah spons pencuci piring. Oh iya, adik-adik sobat eksis, lihat nih, jendela ini sangat berdebu. Kira-kira bagaimana ya cara kita membersihkannya? Benar sekali adik-adik, cara membersihkannya adalah dengan menggunakan alat yang bernama termocet. Wah adik-adik, ada lubang yang tumpah di lantai. Kira-kira alat apa ya yang digunakan untuk membersihkannya? Sekarang teh kayak apa? Alat yang digunakan untuk membersihkan cairan yang ada di lantai adalah dengan gas. Adik-adik sobat eksis, sebenarnya masih banyak loh alat-alat yang digunakan untuk membersihkan rumah, seperti kailan, sikat, hingga pembersih toilet. Nah, alat-alat tersebut akan membantu kita untuk membuat rumah menjadi bersih dan nyaman untuk ditinggali. Selain itu, tanggung jawab dalam membersihkan rumah bukan hanya terletak pada ibu, ayah, ataupun tetangga kita saja, tetapi semua anggota keluarga yang menempati rumah wajib untuk membuat rumah menjadi bersih dan nyaman untuk ditinggali. Nah, mulai tadi materi tentang bagian-bagian rumah dan cara membersihkannya. Rumah yang bersih adalah rumah yang sehat dan membawa banyak manfaat bagi para penghuninya. Ingat ya, jalan kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Cukup sekian dulu ya penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman. Dan video bersama-sama ya tentang bagian-bagian rumah dan alat untuk membersihkannya. Yuk, sekarang siapa di antaranya ibu yang mau menyebutkan bagian-bagian rumah sesuai dengan video? Ayo, oh iya, Isabel, apa?
Boleh, boleh sih udah. Kenapa? Boleh. Sama ya, mencucinya ya. Mencucinya. Menggunakan sabun dan spons. Boleh. Ya. Oke, saya juga kan? Nah, mulai terakhir sekarang. Nomor berapa? Nomor 5. Ayo, sekarang siapa yang belajar nomor 6 ini? Nah, siapa
Oke.